ya akhirat masuk surga, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya bil khusus kepada wakif yang mewakafkan tanah Musholah Nuruddin ini, dan juga para jamaahnya, para pengurusnya, orang tua kita, hendetolan kita, saudara-saudara kita muslimin muslimat minal masjid ilal maghrib. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa il hadrat nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali badal kiram sallallahu hadrati abaina muhatin wa jaddatina wa qinawatina wa liqrabatina wa limasaykhina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wa lammat masyaqqatil ardil magharibiha barriha salliman hadara fi hadzal musallah nasal barakah syafa'ah wal karamah wal jajal salamah. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sawer ya? Sawer. Hah? Mundur aja kali ya? Mending maju, mending mundur. Mundur aja, mundur. Mundur. Hah? Mundur bisa. Ya. Di sini sawer enggak nih kira-kira? Enggak ya? Pundurin aja, udah gak usah ya pundurin aja. Nah, udah sip situ. Ya udah. Udah gelap itu mah nggak usah di klik lagi. Kajian kita malam hari ini adalah kajian fikih. Ya. Jadi ilmu fikih adalah ilmu untuk mengatur tata cara beribadah. Jadi sah dan tidaknya ibadah kita itu tergantung menurut fikih gitu ya. Jangan terserah Allah gitu kan. Ini kadang-kadang ada nih ya. Nah udahlah, yang penting mah ibadah, sah dan enggaknya itu ya terserah Allah. Enggak bisa begitu ya. Jadi kita harus berusaha dan berupaya. Bagaimana caranya? Ya ibadah kita supaya sah. Sahnya menurut apa? Ya menurut fikih ya, aturan fikih. Kalau kata fikih sah, ya udah sah. Menurut Allah juga sah. Kalau menurut fikih tidak sah, berarti menurut Allah juga tidak sah. Begitu. Kenapa ya? Karena Allah sudah memberikan petunjuk. Sudah memberikan pedoman. Aduh, masih saweh. Masih nih. Hah? Oh, udah deh.
Ya, pengimaman ya di sini aja. Masih sabar. Udah situ aja. Kayaknya enggak dulu. Ya. Nah, di. Waduh, ya. Masih sawer ya. Rusak nih kitab nih kalau lempengin aja lempengin. Nah, udah di situ, udah, sip. Udah. Nah, ini kadang-kadang ada orang seperti itu, ya. Ibadah tapi tidak memperhatikan ilmu fikihnya. Ya, sebelum kita lanjutkan kajian fikih kita awali dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Yuk kita bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Rukun salat. Niat takbir berdiri, Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama. Rukun wudhu dan rukun sholat, berarti selain itu semuanya sunnah. Kalau dalam wudhu ya udah sunnah saja hukumnya, ya sunnah wudhu. Kalau dalam sholat itu terbagi dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad, nah itu tidak banyak, globalnya cuma ada dua. Doa kunut di dalam sholat subuh, ya, pada rakaat kedua setelah ruku, ya, setelah i'tidal baca doa kunut tuh, itu sunnah abad. Yang kedua ayat awal, tuh kan, di dalam sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Itu ayat awal sunnah abad. Nah selain itu semuanya sunnah hayat. Seperti mengangkat kedua tangan, baca doa iftitah, baca surat setelah suratul Fatihah. Ya, doa di dalam sholat, dalam ruku, dalam i'tidal, ya, zikir dalam i'tidal seperti baca sami Allahu liman hamidah dan selanjutnya. Dalam ruku baca tasbih, dalam sujud baca tasbih, dalam duduk antara dua sujud baca doa Rabbighfirli sampai selesai. Itu sunnah hayat, termasuk membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim. Ya, sholawat Ibrahimiyah itu setelah baca sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Tuh. Sunnah abad tambah satu lagi, yaitu baca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tahiyat akhir. Itu sunnah abad juga, ya. Jadi baca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, contohnya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah abad, ya, dalam tahiyat akhir. Selanjutnya sampai selesai sunnah hayat. Terus baca salam yang kedua, nah itu pun namanya sunnah hayat. Kembali kepada aturan fikih, ya. Ibadah yang menjadi patokannya adalah fikih, gitu. Jangan pakai yang lain, jangan pakai langsung Quran, nggak bisa, ya. Tata cara ibadah langsung pakai Al-Quran, nah itu nggak bisa. Atau langsung pakai hadis, itu pun nggak bisa. Tapi pakai fikih. Kenapa? Karena fikih pun, nah itu sumbernya Al-Quran dan hadis, gitu. Yang sudah diolah oleh para ulama sehingga menimbulkan pelajaran fikih, menimbulkan kitab-kitab fikih, sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis, gitu kan. Adapun nah itu rukun sholat,
dan juga sunah-sunahnya itu semuanya sama ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu sama. Berdirinya sama, baca Fatihahnya sama, terus doa iftitahnya sama, dikir-dikir yang lainnya juga sama, tasbihnya sama, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang beda itu apanya? Yang beda niat. Jadi yang membedakan di dalam sholat itu adalah yang pertama nih niat, yang kedua rokaat, itulah yang beda. Selain itu semuanya sama. Jadi hanya niat dan rokaatlah yang beda. Kan? Makanya itu niat termasuk rukun, ya, rukun sholat yang pertama. Baik di dalam sholat wajib maupun di dalam sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Nah kalau sholat jenazah kan prakteknya beda, itu kan sholat mayit itu beda, itu niatnya juga beda, terus caranya juga beda, gitu. Kalau sholat jenazah bacaannya juga beda. Kalau baca Fatihah juga sama ya, baca Fatihahnya sama di dalam sholat jenazah pun, yaitu baca Fatihah termasuk rukun sholat jenazah, ya salah satu rukun sholat jenazah. Terus baca sholawat sama dalam sholat jenazah juga. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu baca sholawat dalam sholat jenazah. Ya. Dibacanya kapan? Ya kan? Habis takbir pertama baca Fatihah. Selesai Fatihah takbir lagi, habis takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Nah itu minimal. Nah, takbir lagi baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun. Selesai sholat jenazah baca salam langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga di dalam baca salamnya ya beda. Kalau sholat yang lain selain sholat jenazah, nah itu cukup assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah sunnah ditambah dengan wabarakatuh. Jadi baca salamnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ya 2 kali ke kiri dan ke kanan. Yang pertama wajib atau rukun, yang kedua sunnah. Tuh, selain sholat jenazah mah, nah itu sama saja. Ya, baik itu berdirinya, terus takbiratul ihramnya, baca Fatihahnya, rukuknya, itidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, duduk akhirnya sama. Sampai atahiyat akhirnya sama, sholawatnya sama. Ya, baca salamnya juga sama. Tuh, baik sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat taraweh. Nah itu sama bacaannya. Ya. Makanya ya udah bisa satu, ya insya Allah semuanya bisa, gitu kan. Udah bisa sholat duhur, ya. Udah bisa sholat subuh. Nah itu semua sholat bisa insya Allah. Cuman niatnya harus dibedakan, gitu kan. Kalau sholat duhur ya niatnya sholat duhur. Sholli fardhu dhuhri. Tuh, ya, itu niat sholat duhur. Sholat asar usolli fardhu asri. Maghrib usolli fardhu maghribi. Isya usolli fardhu isya'i. Subuh usolli fardhu subhi. Nah itu membedakan. Sholat sunnah juga sama ya. Niatnya beda. Usolli sunatal tarawih. Usolli sunatal maghribi. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh tidak ada ba'diyah, cuman ada qobliyah. Jadi makanya jangan pakai qobliyah niatnya tuh subuh. Jadi langsung saja. Usolli sunatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Begitu saja niatnya. Enggak usah pakai qobliyah lillahi ta'ala, enggak usah. Kenapa? Ya karena tidak ada ba'diyah. Sama dengan ashar ya. Jadi ashar hanya ada qobliyah. Ba'diyah tidak ada. Nah berarti niatnya sama kayak sholat sunnah subuh.
usolli sunatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kalau selain subuh dan asar ya seperti maghrib, isya, dohor, nah itu pakai qobliyah dan pakai ba'diyah. Yang dua, nah itu tidak ya, tidak pakai qobliyah dan tidak pakai ba'diyah, yaitu sholat sunnah asar dan sholat sunnah subuh. Itu kan sama, gitu kan? Bacaannya sama. Cuma niat yang beda-beda dan rokaat. Nah, cuman itu kan yang asing nih ya, yang asing yang memang jarang disampaikan atau jarang yang hafal. Nah, ini seperti makmum masbuk nih. Ini zaman sekarang masih ada yang salah ya. Ketika jadi makmum masbuk. Nah, makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan. Umpamanya nih, di musola sudah berjamaah sholat duhur gitu kan, sudah mulai, sementara kita baru masuk. Nah, itu namanya makmum masbuk. Itu caranya bagaimana tuh si makmum masbuk? Caranya udah ya, langsung saja takbiratul ihram, nggak usah usolli lagi, gitu kan? Ketika kita masuk musola, terus si imam sudah berjamaah dengan makmum yang lain, kita baru masuk. Nah, udah langsung kita berdiri itu kan di barisan yang kosong. Langsung Allahu Akbar sambil niat dalam hati ya. Allahu Akbar, jangan baca doa iftitah. Jangan baca doa iftitah lagi, langsung baca bismillah, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tuh kan? Umpamanya sampai maliki yaumiddin, imam sudah ruku. Ya, nih, kita baru maliki yaumiddin. Udah kita wajib ikut ruku. Nah, ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin sering saya lihat nih di Jakarta. Jadi dia datangnya belakangan ya. Ya mungkin dia baca doa iftitah dulu atau bagaimana, atau baca Fatihah tapi diselesaikan Fatihahnya. Ya, umpamanya dia makmum langsung takbir ya, Allahu Akbar. Bismillah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai maliki yaumiddin, imam sudah ruku. Ya, baru sampai maliki yaumiddin. Nah, imam sudah ruku. Dia nggak ikut ruku tuh. Itu ada yang seperti itu. Masih ada zaman sekarang ya. Itu salah. Tuh kan? Imam sudah ruku, terus dia menyelesaikan Fatihah, imam sudah i'tidal umpamanya kan, baru dia ruku, nah itu sholatnya tidak sah. Jadi yang seperti itu, makmum masbuk yang seperti itu, nah itu tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Ya karena dia ngamum tapi tidak ngikutin imam gitu kan. Itu alasannya. Kenapa batal? Kenapa tidak sah? Karena dia jadi makmum tetapi tidak mengikuti imam. Ya, sedangkan hukumnya ya si makmum itu wajib mengikuti imam gitu kan. Walaupun dia datangnya belakangan. Jadi makanya caranya itu kayak tadi ya. Jadi nggak usah usolli, ya. Terus langsung takbir saja, Allahu Akbar sambil niat, langsung baca Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau posisinya seperti itu, ya. Kalau ketinggalan, ya, kita masuk ke musola atau ke masjid berjamaah sudah didirikan. Dan ketika imam ruku ya kita wajib ikut imam. Tuh. Yang padahal baru alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah ruku, ya udah wajib ikut ruku. Walaupun baru sampai alhamdulillahirabbil alamin. Tuh ya. Terus apakah dapat rakaat? Dapat. Gitu kan? Nah, itu masbuk yang seperti itu ya. Itu baca Fatihahnya, kekurangan bacaan Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Itu kan? Lalu bagaimana kalau makmum dari awal? Namanya makmum muwafiq ya. Kalau makmum dari awal itu nggak bisa ditanggung Fatihahnya oleh imam.
Artinya kalau makmum dari awal itu menurut mazhab Syafi'i wajib menyelesaikan Fatihah. Ya umpamanya imam takbir ya, Allahu Akbar, gitu kan. Terus kita makmum langsung ikut Allahu Akbar ya. Terus baca doa iftitah ya, itu karena dari awal ya, sunnah baca iftitah, doa iftitah. Kenapa? Ya karena kita ngomongnya dari awal. Tuh, terus mau sholat zuhur nih ya, iftitah yang singkat saja takut ketinggalan ya. Iftitah, doa iftitah yang singkat, yang paling minim Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, aja udah sampai situ juga cukup ya. Umpama nih karena takut ketinggalan imam gitu kan, takut imam bacanya cepat atau takut imam iftitahnya disingkat, ya udah baca iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya udah langsung baca ta'awudz, baca Fatihah. Kan? Jadi wajib baca Fatihah dan Fatihahnya wajib diselesaikan. Tuh, kalau kita ngamum dari awal. Tapi kalau ngamumnya tadi di tengah-tengah, makmum nasbok namanya, nah itu mah tidak wajib menyelesaikan Fatihah, sesampainya saja. Sampai alhamdulillahirabbil alamin ya udah sampai situ. Sampai maliki yaumiddin imam sudah ruku, ya udah ikut ruku. Atau bahkan sampai bismillah doang, baru baca bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku, ya udah wajib ikut ruku seperti itu ya. Kalau kita makmum masbuk. Nah ini di jembatan besi juga kadang ada yang seperti itu ya. Ya mungkin orangnya nggak suka ngaji gitu kan, cuman sholatnya rajin, ngajinya kagak rajin, gitu kan. Makanya ketika sholat ya salah gitu. Jadi makmum masbuk ya, dia mungkin menyelesaikan Fatihah, Fatihahnya diselesaikan padahal imamnya sudah ruku, dia malah menyelesaikan Fatihah. Itu nggak wajib dan sholatnya batal ya. Kenapa batal? Karena tidak mengikuti imam. Alasannya, yang namanya makmum wajib mengikuti imam, gitu kan. Kalau imamnya nggak salah, gitu. Kecuali salah, umpamanya karena lupa imam nih, sholat duhur udah 4 rakaat, malah bangun lagi, itu kan salah. Itu berarti jangan diikuti. Kita sebagai makmum jangan ngikutin. Kenapa? Ya karena sudah lebih rakaatnya, sudah 5 rakaat, berarti kalau berdiri lagi. Sudah 4 rakaat malah berdiri lagi. Gitu. Salat zuhur dan salat asar. Atau bahkan salat isya pun, nah ini bisa jadi ya karena lupa gitu. Kalau si makmum ikut imam yang ke-5 rakaat, itu makmum batal. Gitu. Kenapa? Ya karena rakaatnya lebih, dia tahu nih, ya. Si makmum tahu bahwa ini rakaatnya lebih, gitu kan? Tapi dia malah ikut yang ke-5 rakaat, udah batal berarti. Kalau si imam gimana? Batal enggak? Enggak, si imam. Kenapa? Karena lupa. Jadi kalau lupa kan itu enggak batal. Yang batal juga itu menambah rakaat atau menambah rukun fi'li apabila dilakukan dengan sengaja. Seperti tadi. Nih, si makmum tahu nih, udah 4 rakaat, terus imam bangun lagi karena lupa nih, yang ke-5 rakaat. Makmum kan tahu, ini kok udah 4 bangun lagi. Nah, berarti jangan ikut imam. Lalu caranya bagaimana? Udah duduk. Ya. Niat muparokoh, kalau memang lama nungguin imam ya, nungguin imam juga boleh, cuman kan lama. Nungguin imam bagaimana caranya? Boleh nungguin imam, ya udah tungguin gitu kan, kita terus baca tahiyat kan. Imam kan membaca Fatihah lagi, ruku lagi, sujud lagi terus. Itu. Terus salamnya, nah itu setelah imam salam gitu kan, lama itu ya. Lama itu berarti. Nungguin baca Fatihah, ruku, sujud kan lama. Sementara kita duduk baca tahiyat. Kan? Nah, itu lama. Nah, udah berarti langsung saja kalau imam salah ya, artinya menambah rakaat yang ke-5 kalau sholat zuhur dan asar dan isya. Nah,
kita langsung niat memisahkan diri dalam hati ya, niat berpisah dari imam, kita lanjutkan baca at-tahiyat ya sampai selesai, langsung salam, nggak usah nungguin imam. Gitu. Udah biarin imam. Ya, dia ketinggalan makmum. Nah, ini namanya imam ketinggalan makmum, gitu. Kenapa? Karena imamnya 5 rakaat, makmum tidak boleh ikut. Ya, kalau ikut si makmum itu batal. Kenapa batal? Karena dia tahu bahwa itu 5 rakaat. Adapun si imam nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena dia lupa. Ya begitu posisinya ya. Jadi kita harus tahu kan ini ilmunya, ilmu fikihnya harus tahu. Gitu. Jangan terserah Allah, jangan. Nah ini kadang-kadang orang zaman sekarang aduh banyak, udah terserah Allah aja. Mau usah mau enggak. Nah itu nggak bisa. Jadi harus pakai fikih. Artinya ketika kita sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, nah itu harus menurut fikih. Artinya kalau kata fikih sah, ya berarti sah. Kalau kata fikih batal, ya berarti batal. Nah, adapun diterima dan enggaknya, nah itu memang terserah Allah. Kita nggak tahu ya. Urusan diterima dan tidak diterimanya ibadah kita, nah itu kita nggak tahu. Nah itu hak prerogatif Allah, gitu kan? Nah, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu ya di antara kita, apakah ibadah kita diterima atau tidak diterima. Baru serahkan kepada Allah. Kalau sah dan batal, ini nggak bisa diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan aturan. Ya. Aturannya apa? Fikih, gitu. Walaupun memang ini sababiyahnya dapat ulama, gitu kan? Karena ulama mengambil sumber daripada Al-Quran. Jadi Allah hanya menurunkan Al-Quran, ya, diturunkan kepada Rasul ada hadis, gitu kan? Nah hadis juga sama dari Allah, ya karena kata Al-Quran atau firman Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak berkata-kata dengan keinginan hawa nafsunya, melainkan semua yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya, nah itu berarti 2 sumber hukum Islam. Al-Qur'an, hadis, ditambah lagi ya, kalau menurut ahli sunnah wal jamaah tambah 2 lagi. Apalah yang 2 lagi? Yaitu ijma dan qiyas. Nah itu semuanya sumber hukum Islam, bukan hukum Islam, tapi sumber hukum Islam. Nah, hukum di mana? Nah hukum di sini kita pikir, ini sudah menjadi hukum. Ya. Nah, jadi ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Nah itulah hukum. Dijelaskannya di mana? Di dalam fikih. Yang wajib, umpamanya sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan, hukumnya wajib. Ini dalam fikih dijelaskan. Ya, kita enak sekarang tinggal mempelajarinya. Gitu kan? Kalau ulama dulu kan seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, Imam Hambali, ya beliau-beliau itu menggali Al-Quran, menggali hadis, ya. Beliau-beliau itu atau ulama mujtahid mutlak, setelah ingin menetapkan hukum, umpamanya hukum nikah, ya, contoh hukum nikah. Nikah ini hukumnya apa? Nah, beliau kaji, ya, beliau teliti ayat-ayat Al-Quran semuanya yang berkaitan dengan nikah, terus hadis-hadis Rasul, ya, diteliti, dibahas, ya, dipelajari yang berkaitan dengan nikah terus, sehingga menyimpulkan hukum nikah itu hukumnya apa? Apakah sunnah? Apakah wajib? Kan gitu. Nah, yang jelas nikah kalau sudah dibawa ke hukum fikih, nah itu tergantung nikahnya. Ada yang wajib, gitu kan? Kalau dinadarkan, ada yang sunnah, ya, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau menurut fikih. Sementara Al-Quran, fangkihu ma tobalakum, nikahilah wanita-wanita
yang kamu sukai. Artinya Al-Quran memerintahkan nikah. Hadis-hadis Rasul juga banyak yang memerintahkan nikah. Nah, perintah Allah. Tapi kan tidak semua perintah Allah itu wajib. Gitu kan? Tidak semua perintah Allah itu wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Walaupun kalimatnya memang kalimat perintah sama. Gitu kan? Allah memerintahkan, Rasul juga memerintahkan. Nah, tapi untuk mencari hukumnya atau untuk mengetahui hukumnya wajib atau sunnah, nah kita berarti harus belajar fikih. Nggak bisa langsung Al-Quran, langsung hadis, nggak bisa. Ya, cuman di kita nih ya, udah banyak nih saudara-saudara kita yang langsung Al-Quran, langsung hadis, dan nggak bisa. Ulama yang lebih paham Al-Quran, para ulama yang lebih paham hadis, gitu kan? Ya seperti diantaranya itu mazhab yang 4. Terus ulama-ulama yang lainnya, termasuk Imam Ghazali. Nah, orang zaman sekarang nih ya banyak yang menyalahkan ulama dahulu. Imam Ghazali disalahkan oleh orang sekarang nih, masya Allah. Sedangkan Imam Ghazali itu hadisnya itu hafal dengan sanad-sanadnya, hafal hadis 300.000 hadis. Masya Allah ya. Luar biasa kan? Orang yang menyalahkan Imam Ghazali paling berapa hadis hafalnya? Baru 1 hadis saja udah sosohoren kan? Udah belaga. Artinya udah bisa menyalahkan ulama-ulama dahulu. Naudzubillah, itu banyak ya orang sekarang kan? Yang mengkritik para ulama dahulu. Naudzubillah, yang padahal ilmunya masya Allah luar biasa, ya. Amalnya juga luar biasa. Orang sekarang baru hafal hadis, hafal hadis berapa biji, ya. Quran juga enggak hafal, sudah berani menyalahkan ulama dahulu. Naudzubillah, naudzubillah, amalnya juga belum seberapa. Ya, masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ya kayaknya udah hampir masuk waktu isya nih. Kesimpulan daripada kajian kita ini, yang pertama ya, perlu kita ketahui bahwasanya yang menjadi patokan sah atau tidaknya ibadah kita itu harus menurut fikih. Yang kedua, diterima atau tidak diterima, nah itu urusan Allah baru. Tapi kalau untuk sah dan tidaknya, nah ini harus pakai fikih. Ya, yang ketiganya itu tadi, kalau kita jadi makmum masbuk jangan salah. Jangan sampai kita tidak ikut imam karena ingin menyelesaikan Fatihah, itu jangan, batal sholat kita. Ya, walaupun baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku, kita wajib ikut ruku. Ya, kalau kita makmumnya makmum masbuk. Tetapi kalau makmum muwafiq, makmum dari awal, nah itu kita wajib menyelesaikan Fatihah. Ya udah, umpamanya wah ketinggalan rukun, nah udah, yang penting selesaikan Fatihah dulu. Kalau makmum dari awal, yang penting jangan sampai ketinggalan sujud, ya, sujud kedua, gitu yang penting. Jangan sampai ketinggalan sujud kedua, artinya imam sujud pertama kita udah ruku nih kan, terus atau imam baru duduk dan terus sujud kita udah mulai ruku, nah itu nggak masalah. Ya, kalau kita ketinggalan Fatihah itu kan, itu makmumnya makmum dari awal gitu, beda dengan makmum masbuk. Nah, kita harus bisa membedakan ya, makmum dari awal dengan makmum masbuk. Nah, itu kan kadang-kadang ada nih terjadi seperti ini. Kita makmum dari awal nih, terus ngelamun, ya. Imam udah baca Fatihah, udah baca surat, kita ngelamun, ya. Bukan baca Fatihah, malah ngelamun. Tahu-tahu imam udah ruku. Tuh. Nah, sedangkan kita belum baca Fatihah, kan? Nah, udah berarti kita wajib baca Fatihah. Ya, yang penting jangan sampai umpamanya imam sudah sujud kedua, kita belum selesai Fatihah. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus ketika imam sujud kedua,
kita harus sudah ruku. Harus sudah selesai Fatihah. Begitu. Bagaimana kalau nggak selesai Fatihahnya? Udah nggak sah berarti sholat kita. Kenapa? Karena tidak membaca suratul Fatihah. Kalau makmum dari awal. Itu ya kajian kita. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan ya sambil menunggu Isya. Silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang udah ruku, tapi langsung ruku itu mengulang satu rakaat lagi apa langsung juga dua ulang lagi. Kalau tadi kan aplikasi ibadah sebenarnya ya. Itu jatah. Ya. Kalau kita buat ruku pertama kita ketinggalan. Ruku itu enggak ulang lagi satu rakaat apa enggak? Jadi kita masuk, imam udah rakaat kedua. Ruku rakaat kedua. Pertama. Ya ikut ruku. Baru Allahu Akbar, ya udah langsung ikut ruku. Itu dapat rakaat. Yang penting rukunya itu dapat tumaninah dengan imam. Ya umpamanya nih kita Allahu Akbar, imam sudah lakum dinukum umpamanya kan? Ya, kita baru ya imam lakum dinukum, kita Allahu Akbar kan selesai takbir ya, selesai Allahu Akbar, imam udah ruku, ya udah ikut ruku. Jadi enggak pakai enggak, jangan. Sah. Ya, dapat rakaat. Ruku langsung, takbir. Baca takbir dulu. Allahu Akbar. Selesai Allahu Akbar, imam ruku gitu. Kita selesai Allahu Akbar, imam ruku kan? Iya, naik. Imam udah ruku. Nah itu tergantung. Kalau umpamanya rukunya kita dapat tumaninah, ya tumaninah itu ya ukurannya subhanallah, kira-kira 6 detik ya. Berarti kita dapat 6 detik ruku dengan imam, udah sah. Imam udah ruku nih, Allahu Akbar kita kan, kita baru datang, Allahu Akbar, langsung ruku. Keburu selama 6 detik dengan imam, gitu kan? Kan imam baca tasbihnya 3 kan ya. Nah itu bisa lama, bisa 18 detik umpamanya kan. Atau bisa setengah menit. Ya. Ya, itu ya jadi patokannya yang penting kita dapat ruku dengan imam, baca tasbih 1 kali. Subhana rabbiyal azim. Bihamdih umpamanya keburu 1 kali. Itu udah lebih, itu berarti udah sah. Nah, udah sah. Tapi kalau nggak keburu, nah itu berarti sah, tapi harus yang rakaat itu nggak kehitung. Ya, kita nambah lagi 1 lagi. Ya umpamanya begini ya. Kita takbir nih, imam udah ruku. Kita takbir Allahu Akbar. Baru begini doang, imam udah bangun. Udah sami Allah ya. Kita baru nempelin dong nih, nempel. Imam udah sami Allah. Kan itu nggak dapat tumaninah, nggak dapat 6 detik tuh. Itu berarti sah, tapi rakaat itu nggak kehitung. Ya. Iya, harus nambah lagi 1 lagi. Tambahin lagi, imam salam nih. Nggak sempurna sih bagi saya. Jadi tambah lagi. Ya kita umpamanya begini, ikut kita ya, ikut sujud, ikut ya, ikut terus. Cuman tadi karena ruku kita tidak sempurna, kita kan dengan imam, ketika ruku, maka berarti kita harus nambah 1 rakaat ya. Imam baca salam ya, kita bangun lagi nambah rakaat begitu.
Kita masuk maunya apa barang. Sopnya di tengah udah agak mendekat. Tapi ada yang satu lagi mungkin di sana dengan terus. Sop kedua umpamanya. Kedua, di tengah ada penuh. Tapi ada yang satu lebih lagi di belakang persendirian. Ujung itu di tengah Pak. Ujung dari sini ke sana. Kita masuk mana? Kita masuk mana? Gitu, Bang. Itu sah tapi makro ya. Kemudian kita dari belakang gini kan Pak. Iya. Ini penuh. Ini ada kanan kiri, tapi yang di sini Ini kosong. Ada di sono ujung. Itu makruh. Sah masa cuman makruh gitu. Iya, harusnya rapat ke sini, ke tengah. Ya karena kan sop itu ya nih aturan sopnya itu aturan barisannya. Pertama belakang imam. Ya. Belakang imam ke kanan. Terus udah penuh kanan, kiri. Sop kedua juga sama, belakang imam dulu. Belakang imam, ambil kanan, terus kan. Terus kalau belum penuh ya ke sini terus diisi. Baru udah penuh pindah ke kiri gitu. Kalau umpamanya ini yang pertama di tengah nih, tengah ya, belakang imam. Ada 3 orang lah ya. Ada 3 orang kan masih kosong tuh. Sono malah di sono. Nah itu makruh. Ya. Iya makruh gitu, makruh gitu, nggak dapat pahala gitu kan. Tapi sholatnya masah gitu kan. Ya gitu, sholatnya masah. Hah? Iya, ada 2 orang umpamanya kan. Iya tetap makruh itu hukumnya. Iya tetap makruh. Soalnya ini masih lowong kan di sini. Iya masih lowong. Jadi harus ngejajar gitu kan. Belakang imam terus ngejajar kan. Terus gitu. Jangan langsung ke sono. Ini dulu nih dirapihin. Iya penuhin dulu gitu kan terus. Ya. Udah penuh baru kiri lagi kan gitu. Jangan di sono lagi, jangan langsung ke sono tapi sini dulu nih terus. Begitu harusnya. Ya itu karena nggak tahu gitu kan masalah. Ya karena nggak tahu. Gitu kan. Kenapa nggak tahu? Nggak nanya, nggak belajar. Gitu. Kalau yang belajar insya Allah tahu lah ya. Insya Allah tahu kalau yang belajar. Nah itu saja masbok tadi kan masih banyak yang nggak tahu itu masbok. Cara makmum masbok. Gitu kan? Seharusnya langsung ikut imam. Malah menyelesaikan Fatihah. Nah itu kan namanya nggak tahu. Nah ini masih banyak zaman sekarang itu. Hah? Iya sering terjadi. Ya iya. Karena nggak tahu itu ya. Karena nggak tahu ya, Masya Allah. Itu memang ini fardu ain gitu kan. Jadi belajar ilmu fikih ini ya fardu ain hukumnya ya, wajib ain. Artinya wajib ain, wajib kepada seluruh muslimin muslimat yang sudah balik dan berakal. Adapun menghadiri tabligh akbar itu nggak wajib sebenarnya. Mendengarkan tabligh akbar nggak wajib. Yang wajib ini belajar tauhid, belajar fikih ya, belajar tasawuf itu yang wajib ain. Kalau di tabligh akbar kan yang diomongin apa coba? Ya paling Quran, hadis semuanya kan atau sejarah. Masalah fikih nggak pernah dibahas. Gitu di tabligh akbar. Makanya menghadiri tabligh akbar itu hukumnya enggak wajib ain. Yang wajib ain adalah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih ya. Termasuk belajar ilmu qiraat, makhraj huruf. Itu wajib ain. Ya wajib ain, tajwid, gitu kan? Itu yang wajib ain. Tapi kenyataan di lapangan ya berbeda gitu kan. Maksudnya kalau tabligh akbar yang hadir bisa ribuan kan. Tapi kalau ngaji gini, ngaji fikih, ngaji tauhid itu sedikit gitu, hanya beberapa gelintir saja yang hadir. Begitu. Masih ada apa? Udah cukup? Cukup dah ya, kita tutup.
dengan bacaan doa kepala majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.